Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan anak-anak, apakah pernah berpikir mengapa Tuhan telah berbuat baik kepada diriku dengan melimpahkan berkat-berkat-Nya ini sehingga aku dapat berbagi dengan sesama? Pernahkah saudara merasa sangat bersyukur atas kelimpahan rejeki tersebut? Pernah? Kok diam ya? Lagi berpikir nampaknya. Pernah ya? Mungkin sering. Atau mungkin ada yang menjawab lupa atau jarang. Pernahkah juga saudara terpikir bahwa saudara menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemurahan hatinya bagi manusia ciptaannya? Pernah terpikir jadi alat Tuhan? Jangan-jangan saya ini sering berbagi, gemar memberi, karena saya ini adalah alat Tuhan. Pernah? Wah, sebelah sana yang paling kuat. Sebelah sini mana ya suaranya? Di tengah dan di samping kiri saya. Oh, pernah ya. Mungkin satu suara ini mewakili suara dari Bapak, Ibu, anak-anak sekalian. Jika saudara pernah mengalami perasaan diberkati seperti itu dan menyadari pengutusan saudara untuk menjadi pembawa berkat, maka sejauh mana saudara telah melakukan pengutusannya itu? Silakan saudara menjawab dalam hati saudara. Karena tiap orang memiliki kadar berkat dan panggilan Tuhan yang berbeda bagi masing-masing orang, tetapi dengan satu tujuan yang sama. Dalam konteks pembacaan Alkitab hari ini kita diberikan sebuah teladan yang mulia dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, yaitu jemaat Filipi, Tesalonika, dan juga Berea. Teladan dalam hal berbuat baik yang dilandasi rasa empati, penuh kasih, dan kerelaan. Bunda Teresa pernah berkata, yang penting bukanlah berapa banyak kita memberi, namun berapa banyak cinta kasih yang kita bubuhkan lewat pemberian kita. Artinya di sini banyak orang telah berbuat baik dengan rela berbagi kepada sesamanya. Tetapi apakah pemberiannya itu disertai dengan ketulusan dan cinta kasih? Belum tentu. Ada orang yang memberi bukan karena kasih, tetapi karena arogansi. Merasa sudah punya banyak, sehingga ia memberi supaya dipuji dan dihormati. Ada orang yang memberi bukan karena kerelaan hati, tetapi untuk maksud pamrih. Nah, pada hari ini kita belajar dari pengajaran Rasul Paulus dalam hal memberi kepada Tuhan melalui pemberian terhadap sesama dengan meneladan sikap iman dari jemaat-jemaat yang ada di wilayah Makedonia, yang rela berbagi berkat karena hati mereka melimpah dengan rasa syukur pada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka dan memberkati hidup mereka. Nah, sebelumnya kita perlu memahami dahulu dasar dari pengumpulan dana sokongan bagi jemaat Yerusalem. Kalau kita lihat dalam perikop bacaan ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Pelayanan Kasih. Yang dimaksudkan pelayanan kasih adalah pengumpulan dana untuk menyokong jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, berdasarkan keputusan Konsili Yerusalem, konsili itu kalau di kita artinya persidangan sinode atau persidangan gereja yang dilakukan pada tahun 49 yang dihadiri oleh para rasul Kristus. Itu ada dalam Kisah Rasul 11
ayat 29 dan 30. Nah, pada konsili itu dibuatlah keputusan aksi penggalangan dana berupa persembahan dari jemaat-jemaat hasil misi pekabaran Injil. Ya, para rasul Kristus yang telah tersebar memberitakan Injil, ya, membentuk persekutuan-persekutuan di luar kota Yerusalem atau di wilayah luar Yerusalem. Nah, jemaat-jemaat hasil misi itu diberikan pemahaman dan pengajaran serta dorongan untuk memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem, yang mana sebagian dari jemaat di Yerusalem mengalami musibah. Ya. Jadi tidak semua jemaat mendapatkan bantuan kasih tersebut. Hanya sebagian orang yang benar-benar mengalami kekurangan karena dilanda bencana kekeringan dan juga yang mengalami penganiayaan, ya, atau karena satu lain hal sehingga mereka mengalami kemerosotan ekonomi. Nah, di dalam Galatia pasal 2 ayat 9 dan 10 menyebutkan bahwa Yakobus, Kefas atau Petrus dan Yohanes yang disebut sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan Barnabas dan Paulus, ya, mereka semua sebagai rasul Kristus berjabat tangan sebagai tanda persekutuan untuk menyatakan aksi pengumpulan dana di jemaat-jemaat Kristen. Nah, Paulus dan Barnabas diutus ke jemaat Kristen non-Yahudi berlatar belakang Helenis. Sementara rasul lainnya yang seperti disebutkan tadi, Yakobus, Kefas, itu kepada jemaat keturunan Yahudi. Nah, mereka berjabat tangan. Mereka menandakan bahwa mau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kerinduan membantu jemaat yang ada di Yerusalem kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia dan di wilayah lainnya. Nah, intinya mufakat pengumpulan dana itu dilakukan secara simultan, bersama-sama, sebagai sebuah bentuk untuk membangun cita rasa persekutuan umat kepunyaan Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya Paulus saja yang menggalang dana, bukan hanya Barnabas saja, atau bukan saja Yakobus, Kefas atau Yohanes, tapi mereka semua bersama-sama sesuai dengan ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya, mungkin sama seperti kita saat ini, para presbiter, ada diaken, penatua, pendeta, sama-sama berupaya menggalang dana di jemaat. Juga Bapak Ibu sebagai pelayan, pengurus unit misioner, bersama-sama menggalang dana. Bapak Ibu jemaat di sektor masing-masing juga bersama-sama mungkin menggalang dana. Untuk apa? Semuanya untuk menopang pekerjaan memuliakan Tuhan. Dan ketika bersama mengerjakan tugas itu, tercipta cita rasa, ya, saling membutuhkan, saling peduli, saling mengasihi, mau memberi, mau berbagi buat orang lain. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam buku yang berjudul Memberi dengan Sukacita, Tafsir dan Teologi Persembahan, karya Pendeta Ulrich Beyer dan Pendeta Evalina Simamora, mereka memberikan pencerahan tentang landasan iman. Mengapa jemaat-jemaat Makedonia begitu bersukacita? Bisa menjadi salah satu alat Tuhan untuk menopang pekerjaan pelayanan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, menurut pendapat mereka adalah dasar perbuatan iman mereka karena mereka telah memperoleh kasih dan anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Anugerah keselamatan Allah itu tidak bisa dibeli. Anugerah keselamatan itu bernilai sangat besar karena menjamin kehidupan kita manusia pada dunia masa kini dan dunia yang akan datang. Jadi mereka mengalami anugerah keselamatan Allah sehingga mereka meluapkan sukacita yang tak terhingga untuk mau memberi dan memberi di luar kemampuan mereka secara ekonomi. Narasi di ayat 1-3 memuat ajakan Paulus kepada jemaat Korintus untuk memotivasi mereka meneladan jemaat Makedonia
Mereka ini mau memberi walaupun mereka sedang dalam kekurangan. Nah, bagaimana jemaat di Korintus? Mereka adalah jemaat yang berlimpah, berkelimpahan. Karena Korintus kota pelabuhan. Banyak kaum terpelajar di dalamnya. Banyak orang-orang yang secara ekonomi ya begitu baik dan mapan. Nah, mereka semua diajak untuk rela memberi. Bahwa jemaat di Makedonia itu memberi bukan karena kelimpahan, tapi mereka dalam kekurangan namun dengan rasa syukur yang melimpah. Mereka dikategorikan miskin secara material, tetapi kaya akan kemurahan hati. Ya, jadi memberi itu bukan karena tunggu kaya, tunggu uang banyak, tunggu punya kedudukan dan jabatan, tapi memberi karena hati yang melimpah dengan sukacita. Seperti Mother Teresa tadi katakan, bukan masalah banyaknya yang diberi, tapi berapa banyak kasih yang kita beri, walaupun mungkin secara nominal sedikit. Tapi kasih yang ada, yang melatar belakangi pemberian itu akan berguna bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, mereka telah merasakan pelimpahan kasih sayang Tuhan Yesus, sehingga mereka mau terlibat dalam pelayanan ini. Dari teladan iman jemaat itu terletak ajaran Kristiani, bahwa mengikut Yesus haruslah disertai dengan perbuatan yang aktual tiap hari. Tidak perlu menunggu berlimpah, namun dalam berbagai keadaan kita bisa memberi. Sebab prinsip memberi dalam kekristenan adalah dalam menopang pelayanan bagi Tuhan, memberi juga dalam kekurangan. Di situ kita diuji oleh Tuhan. Sejauh mana kita tulus memberi, sejauh mana kita sungguh-sungguh bersyukur dalam memberi, sejauh mana kita berharap bahwa dalam pemberian kita Tuhan tetap memberkati. Kalau kita memberi dari kelimpahan, kita merasa, oh saya kasih 1.000, saya masih punya 5.000. Tapi kalau kita punya 5.000, lalu kita memberinya 4.000, mungkin ada pergumulan. Nanti besok gimana? Nanti ke depan gimana? Sementara dalam hati dan pikiran berpikir, merasakan, tampaknya Tuhan menyuruh saya yang sedang berkekurangan ini untuk mau memberi. Di situ kita diuji. Sejauh mana Tuhan benar-benar berkenan dalam hidup kita dan kita berkenan memberi buat Tuhan. Bapak Ibu pernah merasakan atau berada pada situasi dan kondisi seperti itu? Mungkin pernah, bahkan mungkin sering. Pilihannya adalah saudara memberi atau tidak dalam kekurangan itu. Gimana? Mikir dulu ya. Ya boleh mikir, minta hikmat Tuhan. Tuhan, benar gak memang saya sedang diutus oleh Tuhan untuk memberi dari kekurangan saya saat ini? Jika memang Tuhan sedang mengutus, yakin Tuhan mengutus kita, nah berarti kita harus memberi, wajib memberi. Karena Tuhan sudah menyediakan berkat lagi. Tapi juga jangan berpikir, Tuhan saya punya 5.000, saya akan kasih 4.000, saya yakin nanti 4.000 ini akan berlipat ganda. Karena Tuhan memberkati secara berlimpah ruah. Seakan-akan kita memberi itu seperti meletakkan deposito, supaya nanti berbunga, bahwa Tuhan nanti akan melipat gandakannya. Tentu tidak demikian Ibu Bapak. Karena berkat Tuhan dalam hidup kita bukan dihitung dari uang, nominal, rupiah, dolar atau apapun, bukan, sama sekali tidak. Karena berkat daripada Tuhan dalam hidup kita lebih daripada semua itu. Bisa jadi kita yang memberi 4.000 tadi mungkin tidak mendapatkan ya gantinya 4.000 yang untuk beli beras, beli minyak, bayar listrik, uang sekolah dan lain sebagainya. Tapi mungkin Tuhan menggantinya dengan cara yang berbeda.
Jangan-jangan mungkin Tuhan memberikan tiba-tiba ada orang kasih kita beras, dapat diskon misalnya, dan lain sebagainya. Ada cara Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita karena kita sudah memberi buat Tuhan. Jadi di sini ibu bapak saudara-saudara, ketika kita memberi diri, memberi apa yang kita miliki buat Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan pasti melihat dan memperhatikan kebutuhan kita. Dan itulah teladan iman yang disampaikan oleh jemaat yang ada di Makedonia untuk mendorong jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka sudah dalam berbagai kelimpahan, hendaknya mereka juga mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan dalam segala kemuliaannya telah turun ke dalam dunia. Dia yang maha kaya menjadi miskin karena kita. Bagaimana mungkin kita yang telah dibuat kaya dalam pengertian kaya anugerah keselamatan, kita lupa melihat kebaikan Tuhan? Bukankah kita percaya Tuhan kita maha kuasa? Kita yakin bahwa apapun bisa Tuhan perbuat untuk menyelamatkan kita. Apalagi hanya kekurangan secara material saat itu ketika kita diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, umur panjang, kita bisa menuai kembali hal-hal yang telah kita bagikan kepada sesama. Nah ibu bapak saudara-saudara, kita memberi harus dengan kasih, dengan sukacita, jangan dengan terpaksa atau untuk unjuk kemampuan. Itu tidak akan menjadi berkat. Berilah dengan hati yang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, Paulus secara terang-terangan menyatakan kalau keterlibatan jemaat di Makedonia ini karena kerelaan mereka, bukan dipaksa, bukan karena disuruh, bukan karena diminta-minta atau ditagih, bukan. Tapi mereka yang justru mendesak Rasul Paulus bahwa kami ingin ambil bagian, berpartisipasi karena kami telah mengalami belas kasihan Allah dan kekayaan anugerah keselamatan Allah. Maka disitulah Paulus melibatkan mereka dan menjadikan mereka contoh teladan dalam hal memberi atau berbuat baik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dalam kelimpahan mungkin adalah sesuatu hal yang biasa. Dan kita sekarang di sini diuji. Memberi dalam kekurangan adalah hal yang luar biasa. Memang itu tidak mudah. Karena kecenderungan kita manusia memberi saat kita berlebih. Tapi saat kita kekurangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Mari kita belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Bahwa Tuhan tetap baik. Dan memberkati tiap jemaat yang memberi dalam keterbatasan. Karena dalam berbagai hal Tuhan mencukupkan kebutuhan umatnya. Sehingga umat yang memberi dengan hati yang sukacita kemudian menjadi berkat bagi banyak orang dan terus-menerus memuji memuliakan Tuhan. Nah, relevansi dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini di tengah-tengah pelayanan jemaat, marilah kita bersama-sama menerapkan pola hidup memberi. Memberi bagi pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus, memberi untuk sesama. Di jemaat kita ada aksi diakonia sosial yang setiap awal bulan diberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk memberikan sejumlah dana atau mungkin jika ada yang hendak memberikan sembako juga dipersilahkan. Yang jelas kita semua terpanggil untuk menopang pelayanan bagi sesama ini. 5.000, 10.000, 100.000, 500.000, 1 juta, berapapun kita semua terpanggil untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Dan satu lagi adalah pembangunan rumah ibadah di wilayah Manunggal. Kita semua dimotivasi untuk memberi sokongan bagi pembangunan rumah Tuhan ini hingga selesai dan sudah selesai. Dari sekian miliar
1,6 miliar, mungkin hanya 10-20% itu dari jemaat internal kita, sisanya dari luar. Kalau dipikir ya, jumlah kita sedikit, pemberian kita mungkin tidak banyak, tapi pengerjaan pembangunan itu bisa selesai. Kita membangunnya pada saat pandemi, orang lain sedang mengalami penurunan ekonomi, potongan sana sini, kita justru disuruh Tuhan untuk membangun dengan biaya yang tidak sedikit. Dan presbiter ya mungkin sudah mengingatkan, ya, khotbah-khotbah disampaikan, mari terlibat dalam pembangunan ini. Ada kotak pembangunan, ada janji iman, dan yang terakhir yang masih kita laksanakan adalah gerakan 200.000. Ada juga penjualan makanan, aksi parkir, dan lain sebagainya. Semua kita laksanakan. Yang kalau kita lihat sebenarnya, Tuhan, jumlah kami tidak banyak, pemberian kami mungkin juga tidak banyak, tapi doa kita yang kita ungkapkan dengan rasa syukur, panitia yang terus bekerja dengan sukacita, semua yang dikumpulkan mencukupkan pekerjaan yang besar ini. Kembali, itu karena saya, karena kita, atau karena Tuhan? Semua karena Tuhan. Tuhan sendiri yang mengutus, mengetuk pintu hati, menggerakkan pintu hati banyak orang untuk memberi. Instansi-instansi untuk memberi. Karena Tuhan Allah kita Maha Kuasa. Dia bisa membuka pintu keran berkat. Asalkan kita mau bekerja dengan ketulusan dan kerelaan bagi kemuliaan namanya. Kita bersyukur bahwa biaya pembangunan itu sudah selesai, sudah dibayarkan. Dan sekarang yang masih tersisa dengan gerakan 200.000 adalah untuk pengadaan sarana ibadah di dalamnya. Mimbar besar dan kecil, meja altar, alat-alat sakramen, Alkitab, piano atau organ, ya, kain mimbar, dan sebagainya yang diperlukan. Yang masih cukup besar untuk juga nantinya peresmian dan penahbisan rumah ibadah tersebut. Nah, itu semua dari mana? Tuhan kan tidak mungkin kucurkan berkat itu tiba-tiba terus jatuh dari langit. Kita tinggal menangkapnya pakai ember atau pakai apa itu, wadah. Tidak. Tuhan memberkatinya lewat kita. Tuhan memberi kesehatan, kehidupan, umur panjang, kesempatan bagi kita untuk kita menyalurkan berkat itu. Sehingga yang diperlukan bisa mencukupi. Dan akhirnya kita bersyukur, puji Tuhan, kita tidak kekurangan karena pekerjaan Tuhan ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, berikutnya adalah masih ada pekerjaan Tuhan melalui PKA 2024-2025 di jemaat kita, ya, yaitu untuk kegiatan pembangunan pastori di Pos Pelkes Pelita Tempilang yang menjadi bagian jemaat kita. Nah, belum ada pastori yang representatif. Nah, di sini kita juga terpanggil untuk kita mau nantinya memberi. Memang belum dibuatkan proposalnya berapa kebutuhan dana, tapi akan ada kegiatan itu karena kita harus melewati prosedural secara sinodal, ya, harus ada panitia yang dikeluarkan surat keputusan dari majelis sinode. Tapi dari majelis jemaat sendiri sudah bersiap sedia untuk bergerak ke arah sana. Nah, kita semua nantinya akan duduk bersama majelis jemaat untuk menggumuli pekerjaan ini dengan harapan Bapak, Ibu, saudara-saudara tergerak hati untuk membantunya sehingga pastori ini dapat diadakan, dapat memberikan tempat yang layak bagi hamba Tuhan. Kalau saudara memahami dan
merasakan bahwa oh, pendeta adalah hamba Tuhan. Tuhan mengutus hambanya untuk melayani di sana, untuk juga nantinya melayani kita. Berarti kita harus memberikan yang terbaik. Berapapun yang kita miliki, mau kita misalnya, oh kami anggota diakonia, atau kami secara ekonomi tidak mapan, tidak masalah. Aksi 200.000 bukan dilihat dengan jumlahnya yang 200.000 sama seperti orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap atau pengusaha. Tapi walaupun mungkin kita dari aksi 200.000 itu, gerakan itu hanya 20.000, itu mencukupi. Kita sudah memberi. Dan ke depan kalau ada kegiatan-kegiatan demikian, berapapun yang kita berikan, jangan lihat kekurangan kita, tapi lihat hidup kita yang diberkati Tuhan, yang mau memuliakan nama Tuhan. Masing-masing orang memiliki kadar kemampuannya. Tapi belajar dari firman Tuhan saat ini, mari kita memberi dengan hati yang jujur, penuh kerelaan dan sukacita. Karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Amin.